Udah kalau bunganya tinggi aku deposito aja dah, nabung aja dah, daripada usaha repot-repot malah dapatnya kecil, habis buat bunga, ekonominya pelan, susah dagang, tambah susah bayar bunga, muter terus di situ terus kan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita lagi seneng nih karena suku bunga turun ya teman-teman. Dan turunnya kayaknya seluruh dunia. Amerika suku bunga turun, Indonesia suku bunga turun. Wow. Bahkan Amerika kemarin di luar dugaan ya, bisa sampai 50 basis point, agresif sekali. Wow. Indonesia juga turun, walaupun pelan-pelan ya. China juga turun. Suku bunga turun ini gimana efeknya ke properti? Menurut teman-teman efeknya bagus apa jelek? Nah, atau nggak ada efeknya? Nah, suku bunga teman-teman, suku bunga turun itu sangat efektif ke properti. Kenapa? Ya ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung kan jelas teman-teman. Suku bunga kredit turun, angsurannya turun. Orang lebih gampang untuk beli properti teman-teman. Wah, kan cuma turun 1%, Pak. 1% itu banyak lagi. Kalau misalnya orang KPR 5% bunganya turun 1%, itu selisihnya berapa? 20% loh. Kan 1% dari 5% itu 20% loh. Bunganya turun 20%. Jadi bunga itu sangat ngaruh teman-teman. Apalagi teman-teman kita kan KPR, itu kan biasa jangkanya panjang-panjang. Jangka KPR itu panjang-panjang. Karena properti kan mahal ya teman-teman. Jadi jangkanya cukup panjang, susah untuk pendek. Nah, karena jangkanya panjang teman-teman, maka bunganya di dalam komponen angsuran itu banyak bunganya daripada komponen pokok. Contoh, orang kredit 1 miliar, bunga anggap aja 5% lah, jangka 20 tahun. Itu angsurannya kurang lebih 13 juta teman-teman. Kurang lebih. Misal teman-teman, orang kredit 1 miliar, suku bunga 5%, 20 tahun. Itu angsurannya berapa? 6,5 juta, kira-kira 6,5 juta. Nah, teman-teman, komponen bunga di dalam 6,5 juta itu sekitar 5 juta. Loh, kok Pak Pipo tahu? Kurang lebih lah, ya ngitungnya paling gampang kan 5% bagi 12 kali 1 miliar, bunganya kira-kira ya 5 juta. Jadi komponen bunganya 5 juta, komponen angsuran pokok cuma 1,5. Makanya jadi 6,5 angsurannya. Kalau bunga turun 1%, kan berarti angsurannya tidak perlu 6,5. Tapi angsurannya mungkin berkurang 20%. Jadi 5 jadi turun 1 ya, jadi 4 juta. 4 juta tambah 1,5, 5,5 loh. Turun 1 juta loh teman-teman. Selisihnya lumayan kan. Makanya jadi lebih mudah untuk orang kredit teman-teman. Makanya orang lebih seneng kalau bunganya murah. Berlomba-lomba orang beli properti. Kedua teman-teman, dari sisi analisa kredit itu juga begitu, ya kan? Tadinya kalau bunganya tinggi, orang ini dianggap tidak mampu. Oh, nggak bisa kamu, nggak sampai sepertiga dari income. Tapi ketika bunga turun, tadi angsurannya dari 6,5 turun ke 5,5. Maka orang yang bisa beli properti itu, layak beli properti itu menurut analis kredit, yang tadinya kalau 6,5 berarti 3 kalinya. Berarti orang harus income suami istri 20 juta baru boleh beli properti 1 miliar ini. Kata analis kreditnya. Nah, dengan penurunan suku bunga ke 5,5 berarti orang yang income-nya bukan 20 juta tapi 16,5 juta sudah boleh. Jadi orang yang tadi income antara 16,5 sampai 20 jadi diuntungkan. Jadi boleh nih sekarang gara-gara suku bunga turun. Nah, semakin banyak orang beli properti, semakin rame. Demikian juga dari sisi developer. Developer juga seneng. Oh, ketika bunga turun, angsurannya rendah, dikasih subsidi sedikit, boots, angsurannya langsung kelihatan anjlok serendah-rendahnya. Dia bisa bilang, oh, suku bunganya 0. Saya subsidi semua. Karena bunganya murah, nggak kayak waktu bunga tinggi. Makanya pemerintah, baik Amerika, Indonesia, China, mereka ngelihat bahwa ekonomi kan lagi slow down semua ya, gara-gara kemarin bunga tinggi banget. Ekonominya jadi slow down semua, pelan semua. Indonesia aja sampai deflasi. Berapa bulan berturut-turut, 4 atau 5 bulan berturut-turut, waduh. Karena seluruh dunia ngerem semua, karena bunga tinggi. Selain itu teman-teman, ketika bunga tinggi, wah orang pada males ngambil kredit, pengusaha males ngambil kredit. Udah kalau bunganya tinggi aku deposito aja dah, nabung aja dah, daripada usaha repot-repot malah dapatnya kecil, habis buat bunga, ekonominya pelan, susah dagang, tambah susah bayar bunga, muter terus di situ terus kan. Makanya
dibuat suku bunga turun biar ekonominya mulai muter lagi. Makanya ini perlu disambut nih keputusan untuk menurunkan suku bunga. Saya di properti juga senang karena cerah nih, masa depan properti cerah nih. Begitu semua orang berebut beli properti, yang tadinya tidak layak jadi layak. Yang tadinya tidak sanggup jadi sanggup. Suku promo-promo bakal kencang sekali dari developer-developer. Ekonominya bakal muter. Semua orang kalau bunga turun kan. Ucuh, kalau taruh deposito ngapain? Gak ada hasilnya nih. Mending saya bisnis. Saya invest, saya beli properti. Wah, rame kan ekonominya. Pengusaha-pengusaha juga, wah kalau bunga murah saya ambil kredit. Mulai ekspansi lagi, jalan lagi bisnisnya. Sehingga semua akan jalan. Dan properti ini serunya teman-teman. Properti ini kan dianggap lokomotif ekonomi. Karena dari properti gerbongnya banyak. Bangun rumah, yang punya tanah dapat duit. Yang bangun, yang bikin bata dapat duit. Industri-industri lainnya, semen dapat duit. Besi dapat duit. Cat dapat duit, genteng dapat duit, tukang-tukang dapat duit, semua dapat duit ya kan. Terus mereka juga uangnya disebar lagi, dapat duit berarti makan, warteg rame, kos, kontrakan rame, semuanya jadi ekonominya jadi muter. Diharapkan seperti itu. Nah, makanya teman-teman kalau yang belum invest properti cepetan nih, properti mungkin segera booming. Kalau bunga turun terus, properti seger langsung teman-teman ya. Untung saya selama COVID ini masih tetap beli properti terus. Karena prinsip saya kan sebenarnya prinsipnya yang penting bukan properti naik. Properti mau naik, mau turun saya nggak peduli. Yang penting propertinya income-nya lebih besar dari angsuran. Ketika properti income lebih besar dari angsuran, mau naik, nggak ngaruh. Saya nggak rencana jual. Yang penting propertinya bisa nyicil sendiri. Jadi saya tinggal kredit bank, beli properti itu, menjaminkan properti itu, sertifikatnya. Nah, kemudian angsurannya dibayar oleh properti itu sampai lunas. Ketika lunas, propertinya jadi milik. Ketika lunas, nggak perlu bayar angsuran, uangnya masuk ke saya. Ketika lunas, income-nya udah gede, kan 10 tahun lagi baru lunas. Prinsipnya kurang lebih gitu. Nah, kembali ke efek dari suku bunga tadi ke properti, dengan orang jadi gampang ambil kredit, ekonomi berputar, maka bisnis-bisnis juga berkembang. Pembukaan kantor-kantor cabang, penambahan gudang, penambahan pabrik, itu akan berefek ke permintaan properti juga. Saya sempat baca ya tadi ya, bahwa penurunan suku bunga 1% itu efeknya 5% ke orang mau beli properti lebih banyak lagi. Jadi teman-teman, berita baik adalah suku bunga sudah turun. Untuk teman-teman yang pengen invest properti, segera invest. Jangan sampai ketinggalan kereta. Tapi yang paling penting, pastikan income properti lebih besar dari angsuran. Dan pastikan juga kita bisa membuat uang orang lain bekerja untuk kita. Caranya gimana? Beli properti, pakai uang orang lain, pakai uang bank, pakai uang kredit, pakai investor, kemudian pastikan income dari properti itu lebih besar dari angsuran. Tetap berhati-hati ketika berinvestasi. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.